kepada Pak Ramadhani seperti itu ya, kepada ketua kelas di angkatan 2 kelas A ini, untuk yang memimpin doa dan melapor hari ini siapa ya? Mas Davin, boleh Mas Davin hari ini. Ya, sebentar ya. Baik, mungkin langsung saja kepada Pak Davin dipersilahkan untuk melapor dan berdoa seperti itu. Terima kasih. Ya, kita mulai. Duduk, siap gerak. Angkatan 2 kelas A tahun 2024. Jumlah 10 orang lengkap siap menerima materi. Laksanakan. Siap laksanakan untuk pimpin doa mungkin apakah bisa dibantu oleh Mas Uhaimid? Baik, suara saya apakah terdengar? Sebelum kita mulai kegiatan pagi ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Nurul selaku fasilitator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Davin, terima kasih Mas Uhaimid. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali saya pagi ini bisa membersamai Bapak Ibu yang luar biasa, CPNS BRIN. Semuanya adalah peneliti ya, calon peneliti di BRIN. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini tuh luar biasa banget gitu ya, udah sampai di etapa ini. Apalagi kualifikasi Bapak Ibu juga nggak kaleng-kaleng gitu kan. Izin share screen dulu. Nah, hari ini kita masuk pada agenda ketiga, sinkronus pertama, yaitu kedudukan dan peran PNS menuju smart governance. Untuk mengawalinya, mari kita bersama-sama sekali lagi duduk tegak untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya.
Baik, terima kasih teman-teman. Oke. Ya, eh tak kenal maka tak sayang. Maka perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Nurul Diniati. Saya adalah Widya Iswara di Direktorat Pengembangan Kompetensi di Deputi SDMI Sumber Daya Manusia Iptek. Saat ini saya berdomisili di Magelang, tapi home base saya di Tamrin. Jadi memang saya seminggu sekali itu ke Tamrin untuk beberapa hari gitu ya, untuk memenuhi jadwal WFO saya. Kemudian senang sekali jika Bapak Ibu semuanya berkenan untuk berkorespondensi dengan saya, mungkin menanyakan tentang penugasan atau apapun itu di nomor HP tertera di situ. Pun saya ingin tahu, pengen kenal Bapak Ibu, eh, nama lengkapnya siapa, kemudian nama panggilannya siapa. Tadi ada Pak Uhaimid gitu. Saya nggak tahu itu panggilannya apa gitu ya. Kemudian PROR-nya apa gitu ya. Kemudian domisilinya di mana. Kemudian saya juga ingin tahu kenapa ingin jadi PNS, Bapak Ibu. Dengan kualifikasi Bapak Ibu kan sebenarnya mungkin apa variasi pilihan profesi di tempat kerja yang lain itu kan mungkin menjanjikan gitu ya. Tapi kenapa ingin jadi PNS gitu kan? Kemudian saya juga ingin tahu tentang komitmen belajar Bapak Ibu di agenda 3 ini. Tapi karena waktunya terbatas, saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk berkenalan di Google Jamboard saja. Nanti sambil saya panggil satu-satu gitu. Em, Sebentar. Nah, saya sudah di chat. Di chat tersebut saya men-share link. Silahkan masuk di link tersebut. Kemudian nanti kita akan masuk di Google Jamboard. Sudah bisa ya Bapak Ibu? Bisakah? Ada yang kesulitan? Saya share screen ya. Ya, di situ ada ya, ada beberapa teman yang sudah ini mengisikan. Kalau ada tambahin foto juga, foto yang kece gitu ya. Nama, nama lengkap, kemudian dalam kurung panggilan, tadi kemudian unit kerjanya di mana, pusat risetnya saja ya berarti. Kemudian kenapa ingin jadi PNS dan komitmennya apa di agenda 3 ini. Situ ada Pak Romadoni, Doni gitu ya. Ya. Mungkin bisa di satu sticky note saja ya. Eh, jadi nama Romadoni dalam kurung Doni, pusat riset apa, titik, pusat riset bla bla bla, kemudian kenapa ingin jadi PNS, di apa, dikasih jeda titik aja, kemudian kenapa ingin jadi PNS,
Oh ya, domisili sama komitmennya. Izin Bu Nurul bisa di-share kembali, Bu. Ini saya Apanya? switch ke laptop. Yang di-share apanya, Bapak? Link Google Jambon tadi yang di Oh, linknya. Oke. Sebentar. Sudah, Pak? ya, sudah. Terima kasih, Bu. Oh, oke. Nih, udah ada Mas Doni. Mas Doni ini dari Pusat Riset Pendidikan. Berarti di Gatsu ya, home base-nya. Kemudian, oh iya, domisili Gatot Subroto, aslinya Padang. Berarti ini merantau ke Jakarta, ingin mengabdi kepada negara, alasan jadi PNS-nya, kemudian bermanfaat bagi orang banyak. Kemudian, Mas Doni bisa diceritakan nggak komitmennya untuk mengikuti agenda 3 ini apa? Diketik lagi berarti ya, Bu? Langsung aja nggak apa-apa, kalau sudah terlanjur. Ya, untuk agenda 3 ini kan belajar tentang manajemen ASN dan smart ASN. Nah, tentu dengan eh, belajar pada agenda 3 ini bisa memanage eh, kerjaan sebagai periset, memanajemennya dengan baik dan menjadi ASN yang benar-benar smart. Gitu. Berarti berkomitmen untuk jadi smart ASN dan disiplin waktu ya intinya. Oke, Ya, terima kasih. Eh, ini ada Bu Hairunisa, panggilannya Bu Nisa, domisilinya di Depok, asalnya Lombok. Eh, pusat risetnya apa, Mbak Nisa? Itu di preservasi bahasa dan sastra. Oh, itu home base-nya Gatsu. di mana? Oh, di Gatsu, oke. Iya. eh Motivasi jadi PNS-nya, jadi PNS karena pas dengan passion jadi peneliti dan ingin kembali ke Indonesia. Wow, bagus. Terima kasih, Bu Nisa. Iya, kalau udah passion itu udah kayaknya nggak ada obat deh. Udah paling mentok itu. Bisa ditambahin foto mungkin Mbak Nisa dan Mas Doni, nanti ditimpa aja di depan sticky note-nya. Selanjutnya ada Bu Evwita Astria atau Bu Wiwit dari PR Teknologi Polimer di domisilinya Tangerang. Alasan jadi PNS karena ingin jadi peneliti yang bermanfaat. Oke. Kemudian Bu Evwita, untuk komitmen belajar di agenda 3 ini apa, Bu? Komitmennya ya ingin paham dan juga ingin bisa mengimplementasikan menjadi smart ASP. Oke, terima kasih Bu Wiwit. Kemudian Bu Tika dari PR Agroindustri, OR Pertanian dan Pangan, ORPP ya berarti. Kemudian domisilinya di Bogor, jadi PNS ingin berkontribusi meningkatkan kualitas produk agroindustri Indonesia. Bu Tika, komitmen untuk agenda 3 apa? Sama komitmennya waktunya ya mengikuti dengan baik sesuai dengan waktu yang
butuhkan untuk mengikuti kegiatan ini dan bisa memahami materi-materi khususnya di agenda 3. Jadi manajemen waktu ya intinya. Kemudian ada Mas Ruli dari PR Komputasi, Jakarta Timur, ingin jadi abdi negara yang bermanfaat buat bangsa. Komitmennya menjadi smart periset yang impactful. Oke. Terima kasih Mas Ruli. Berarti home base-nya di mana Mas Ruli? Di Cibinong. Oh, di Cibinong. Berarti laju gitu ya kalau misalnya harus WFO. Atau belum pernah ke Cibinong? WFO hampir tiap hari malah. Oh, ya, 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 ya. Berarti perjuangannya luar biasa itu dari Jakarta Timur ke Cibinong. Naik KRL atau naik kendaraan pribadi? Kendaraan pribadi, Bu. Kemudian, oh, wow, luar biasa sekali. Kalau di Jakarta saya sih, kalau saya lebih prefer ke kendaraan umum ya, soalnya bagus-bagus dan murah. Kemudian ada Pak Doni dari PR Fisika Kuantum, home base-nya di Serpong atau domisilinya di Serpong. Kemudian, sorry. Home base-nya di Serpong, aslinya Bekasi, sekarang di Korea, jadi peneliti karena suka dan mau memajukan Indonesia. Wow, luar biasa. Komitmennya efisien dan jujur. Terima kasih Pak Doni. Mana Pak Doni? Nah, saya Bu, Wow, di Korea di apa? Postdoc ya? ya postdoc di kota Pohang di Asia Hmm, Pacific Center for Theoretical Physics. wow, luar biasa sekali. Selanjutnya Bu Putu Yuliandri, Bu Putu ya panggilannya dari Pusat Riset Biomedis OR Kesehatan, domisilinya di Bogor Kota, pindah dari Bali 3 bulan yang lalu. Bu, emang pindah sebelum jadi Civitas Brin memang udah pindah gitu ya Bu Putu? Setelah pengumuman baru pindah, Bu Nurul. Oh, oke, berarti merantau Iya, di Bogor gitu ya. Ingin belajar dan bermanfaat untuk negara. Wow, luar biasa. Ini Pak Doni udah, Mas Ruli udah, Bu Putu udah. Pak Davin Pilo, panggilannya Pak Davin dari PR Fotonika, domisilinya di Jakarta. Ingin menjadi bagian dalam memajukan bangsa dan negara melalui riset teknologi ya. Kemudian belajar pentingnya Smart ASN dan mengimplementasikannya mungkin gitu ya. Iya, nggak cukup. Nggak tahu entah kenapa nggak bisa dilanjutin. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih Mas Davin. Kemudian yang belum siapa ya? Mas Uhaimid nih. Mas Uhaimid Birridho Irobi. Panggilannya apa Mas? Oh Hamid Hamid. itu. Oh Iya. ya. Kemudian dari Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri. Ini di mana Mas home base-nya? Di Gatsu. Oh di Gatsu. Iya. Domisili di Bekasi, motivasinya jadi PNS karena ingin jadi peneliti yang bermanfaat. Oke, luar biasa sekali semuanya ya. Kemudian motivasi di agenda 3 ini, Motivasi dari agenda 3 ini ingin mempelajari ASN yang lebih smart. oke. Nggak cukup tulisannya di situ, makanya itu. Oh Kayak gitu. iya nggak apa-apa. Yang belum siapa ya? Bu Evita ya? Bu Evita dari Bu Evita dari PR Teknologi Polimer di Tangerang ya. Alasan jadi PNS karena ingin menjadi peneliti
yang bermanfaat. Kemudian Bu Evwita, Bu Wiwit ini udah ya tadi. Sudah, Bu. Oh iya. Yang belum siapa? Saya, Bu. Kayaknya hilang ya not saya ya. Namanya siapa, Ibu? Asmida. Ketimpa kali ya? Atau Di tulis atas. lagi? Oh ya, tulis lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9 ya. Ini berarti yang sedang posisi di luar negeri hanya Mas Doni aja atau ada yang lain? Soalnya kan akhir bulan ada ini ya, ada kegiatan luring. Iya, kalau di sini cuma saya, Bu. Nanti ya rencananya pulang tanggal 25. Oh, oke, oke. Sudahkah Ibu? Di sebelah mana? Ibu siapa tadi yang belum? Saya Udah belum? lagi ditulis lagi, Bu. Oh, Ya. iya. Iya, Bu Asmida Herawati, panggilannya Bu Asmida, PR Fotonika, domisilinya di Serpong, motivasi masuk BRIN untuk memanfaatkan ilmu untuk orang banyak. Motivasinya belajar hari ini untuk jadi Smart ASN. Wow, luar biasa. Terima kasih Bu Asmida. Kita kembali ke bahan tayang yang tadi. Ya, kalau komitmen dari saya sih berharapnya gitu ya, semua teman-teman di sini tuh ceria dan semangat di kelas. Kemudian menyalakan kamera, kalaupun terlambat itu maksimal 10 menit gitu ya. Kemudian proaktif dalam kegiatan berdiskusi. Gimana teman-teman, siap nggak kira-kira? Siap. Oke. Eh, lalu saya juga ingin tahu pengalaman teman-teman ketika kemarin belajar MOOC, khususnya untuk agenda 3, gimana? Apa yang diingat atau apa yang dipelajari? Silakan. Tentang literasi digital. Oke, tentang literasi digital. Kemudian, apa lagi, Bu? Manajemen ASN. Apa, Bu tuh? Manajemen ASN. Oh ya, manajemen ASN. Kemudian, ada lagi? Peran dan fungsi ASN serta hak dan kewajiban. Oh ya, peran dan fungsi ASN serta hak dan kewajibannya. Ya, betul sekali. Memang secara garis besar agenda 3 itu bahasanya tentang itu semua gitu. Oke, kita mulai pembelajarannya. Jadi teman-teman, tujuan agenda 3 ini tidak lain tidak bukan adalah untuk membekali Bapak Ibu semuanya dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan peraturan ya, untuk menjalankan fungsi ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.
sehingga mampu memberikan dukungan bagi pemerintah kaitannya untuk mewujudkan smart governance dari perspektif smart ASN gitu. Nah, Bapak Ibu, jadi agenda Latsar ini sebenarnya kan untuk membentuk karakter ya Bapak Ibu. Nah, upaya membentuk karakter calon PNS atau ASN itu dilakukan dengan berbagai macam agenda. Agenda. Ada agenda 1, 2, 3, bahkan 4 nanti ya. Nah, di agenda 1 itu di layer paling luar yaitu Bapak Ibu dibekali dengan kesiapsiagaan bela negara, analisis isu kontemporer, wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai bela negara. Yang dimana agenda tersebut merupakan akar bagi Bapak Ibu untuk karakter, harapannya karakter tersebut itu mengakar. Ibarat bangunan itu, dia itu akarnya. Bagaimana Pak Doni ya tadi yang di Korea mau kembali ke Indonesia kalau dia nggak cinta sama tanah airnya, misalnya seperti itu. Tapi kalau kita punya cinta terhadap negara yang telah mengakar di dalam diri kita, ya mau-mau aja kita kembali ke negara kita. Meskipun di luar sana saya yakin Bapak Ibu tawaran kerja itu pasti banyak dan dari segi finansial pasti lebih menjanjikan kayak gitu. Nah, yang kedua adalah Bapak Ibu dibekali dengan agenda 2 yaitu berakhlak. Nah, berakhlak ini nanti akan Bapak Ibu terapkan pada beberapa kegiatan. Kegiatan untuk apa? Dalam rangka mengovercome isu, mengatasi isu yang Bapak Ibu cari sendiri isunya sebenarnya kayak gitu. Nah, lalu manajemen ASN dan smart ASN ini fungsinya sebagai apa? Sebagai atap Bapak Ibu sebagai pegawai. Jadi Bapak Ibu itu dilindungi loh. Bapak Ibu itu punya hak, tapi tentu saja juga punya kewajiban kayak gitu. Nah, saya ingin Bapak Ibu menyaksikan video berikut, lalu memikirkan kira-kira sosok PNS atau ASN seperti apa yang bisa mengelola negara seperti ini. Silahkan disimak.
Nah, menurut Bapak Ibu, ASN seperti apa yang dapat mengelola negara sebesar itu dan sekaya itu? Coba, ayo kita berdiskusi. Silahkan, Yang dari sedikit dari saya, ya, boleh, Bu mungkin yang Tika. tadi karena kekayaan yang sangat banyak dari Indonesia, maka itu ASN yang dapat mengelolanya salah satunya yang memiliki kompetensi. Jadi sesuai dengan bidangnya untuk bisa mengelola sesuatu secara profesional. Kalau nggak ada kompetensinya, maka tidak profesional di dalam bidang tertentu. Mungkin untuk saat ini kasus kita adalah dalam bidang penelitian sesuai dengan masing-masing, sesuai dengan topik masing-masing yang sudah di ilmu yang sudah dipelajari sebelumnya. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Bu Tika. Ya, betul sekali, memang kompetensi ini memang salah satu hal yang utama ya, bagaimana kita bisa mengelola sesuatu yang sungguh besar, yang sangat kaya gitu, dan rumit. Kalau besar, otomatis dia akan menjadi lebih rumit gitu ya. Mungkin ada lagi dari teman-teman? Izin mungkin saya menambahkan ya Bu. Silahkan, Dari Mas. video tadi saya mendapatkan menurut saya ASN yang pertama tentunya mengerti akan sejarah negara, terbentuknya negara bangsa ini itu apa gitu. Kemudian selain mengerti tentang sejarah, mengerti tentang tujuan kenapa berdirinya bangsa dan negara ini. Nah, tentunya karena untuk mencapai tujuan tadi, berdirinya bangsa dan negara tadi, dibutuhkan kemampuan-kemampuan dan nilai-nilai seperti berakhlak, kemudian kemampuan dalam hal sumber daya manusia yang ahli di bidang digital teknologi yang menunjang ke arah tujuan tadi, tujuan kita sebagai warga negara atau ASN dalam mewujudkan tujuan dari terbentuknya negara NKRI. Terima kasih. Wow, luar biasa, Mas Fahrudin. Ya, memang itu ya, sebagai sosok PNS yang tahu sejarah masa lalu, jas merah gitu kan. Kemudian tahu juga tujuan negara. Kemudian dalam mengelolanya itu dengan frame berakhlak. Itu berakhlak itu udah sangat lengkap sekali, berorientasi pelayanan, akuntabel juga gitu. Ini kayaknya akuntabel ini juga hal yang patut kita soroti ya. Kita negara kaya, tapi gimana kalau tidak akuntabel, gimana bisa mengelola kekayaan negara? Which is harusnya kekayaan negara juga digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara. Seperti itu ya, Mas Farudin. Terima kasih. Seperti itu gambarannya. Jadi ya, Bapak Ibu, kenapa kita menjadi ASN itu harus berakhlak dan upaya kita mewujudkan tujuan negara. Kemudian, nah ini kita masuk pada materi kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, serta kode etik ASN. Nah, Bapak Ibu, di sini juga ada Bu Nurul, nanti mungkin bisa sharing ya dari Bos JM langsung gitu. Harusnya yang ngajar di agenda 3 ini dari Bapak Ibu, dari Bos JM ini harusnya ya. Nah, jadi aturan sebelumnya itu manajemen ASN itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, per Oktober tahun lalu 2023 itu diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, di mana di situ dijelaskan bahwa manajemen ASN itu adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang seperti apa? Yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai dengan nilai dasar ASN, yaitu kan berakhlak. Kemudian bebas dari intervensi politik. Nah, ini menariknya. Tapi nanti kita diskusikan di akhir ya. Kemudian bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, dalam dasar manajemen ASN itu diatur
Yang pertama adalah perencanaan kebutuhan ASN, kemudian bagaimana pengadaannya, bagaimana penguatan budaya kerja dan citra institusinya, kemudian bagaimana pengelolaan kinerja. Kenapa kinerjanya dikelola? Karena negara ini ingin Bapak Ibu memberikan sumbangsih kinerja yang maksimal, gitu ya. Jadi kalau apalagi di peneliti gitu ya, itu kan ada selain SKP kan ada HKM juga ya. Jadi itu juga sudah sangat tinggi menurut saya ya. Kemudian di sisi lain Bapak Ibu juga memiliki hak apresiasi gitu ya berupa pengembangan talenta. Kalau di BRIN yang mengurusi terkait talenta itu ada di kedeputian kami di manajemen talenta, Direktorat Manajemen Talenta. Kemudian ada juga tentang pengembangan kompetensi di tempat saya di Direktorat Pengembangan Kompetensi. Kemudian memberikan penghargaan dan pengakuan. Kemudian yang terakhir adalah pemberhentian, Bapak Ibu semuanya. Jadi Latsar ini selain hak Bapak Ibu, tapi sebagai prasyarat Bapak Ibu untuk menjadi PNS ya. Tuh. Jadi ya memang ini Bapak Ibu mengambil haknya Bapak Ibu untuk melakukan pengembangan kompetensi. Nah, mekanisme pengelolaan kinerja pegawai ASN itu dilakukan secara fleksibel dan kolaboratif. Hal ini berorientasi pada hasil kerja dan perilaku kerja pegawai ASN. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah mengisi SKP, Bapak Ibu di situ bisa melihat indikator hasil kinerja individu atau IKI. Jadi di setahun ini Bapak Ibu itu harus mencapai apa aja gitu ya. Kemudian ada juga terkait tentang perilaku kerja pegawai ASN, di mana indikator penilaiannya adalah berakhlak. Jadi nanti Bapak Ibu oleh pimpinan itu dinilai misalnya orientasi pelayanannya kayak gimana. Kemudian akuntabilitasnya seperti apa. Kemudian kompetensinya seperti apa dan lain sebagainya. Itu ada di SKP Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah pengembangan kinerja pegawai ASN. Seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa negara ini menginginkan Bapak Ibu berkinerja tinggi. Salah satunya ya dilakukan dengan mematok HKM misalnya kalau peneliti gitu. Nah, yang ketiga ada juga ini ekspektasi pimpinan. Di SKP Bapak Ibu pasti ada ekspektasi pimpinannya itu apa? Itu biasanya dalam bentuk deskripsi. Saya nggak tahu kalau periset, tapi kalau di tempat saya, Widya Iswara itu bentuknya deskripsi. Jadi saya ingin pegawai ini bisa bla 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 bla. Kemudian antara pimpinan dan pegawai itu dilakukan dialog kinerja yang intensif ya antara pimpinan dan pegawai ASN. Metodenya macam-macam, bisa juga kalau di BRIN mungkin bisa pakai, maksudnya kan dialog kinerja kan tidak langsung misalnya peneliti Mas Fahrudin langsung dengan Pak Kepala gitu kan, enggak juga gitu. Kalau memang ada kesempatannya ya bisa aja di-share apa yang menjadi keluh kesahnya, tapi paling tidak itu ada penjenjangan. Tuh. Nah, kemudian selanjutnya sistem informasi itu merupakan rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Kalau Bapak Ibu cek di Intrabrin, itu
Bapak Ibu akan menemukan satu fitur yang namanya SIMPEK. Nah, itu di situ kan ada data Bapak Ibu, dan itu menurut saya cukup bagus, mengingat apa ya, pegawai hari-hari ini, maksudnya era-era ini kan memang harus sudah secara independen mengarsipkan, mengurus segala sesuatunya secara mandiri gitu. Dan itu fitur SIMPEK itu cukup membantu dalam mengarsipkan. Pun dari pihak POSDM akan secara berkala menginput segala sesuatu yang berkaitan dengan Bapak Ibu. Misalnya kenaikan berkala, kenaikan gaji berkala, dan lain sebagainya. Nah, kemudian sistem informasi ini diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Jadi selain Bapak Ibu bisa mengakses, BRIN juga bisa mengakses dalam rangka pengambilan keputusan. Kemudian, nah ini, sebenarnya yang dinamakan ASN itu siapa sih? Gitu. Yang dinamakan ASN menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu adalah PNS dan P3K. P3K ini pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, di mana statusnya kalau PNS itu kan tetap dalam menduduki jabatan pemerintah. Kemudian dua-duanya ini memiliki NIP secara nasional. Nah, khusus P3K ini ada ketentuan mengenai ruang lingkup tugas jabatan dan mekanisme bekerjanya. Kalau tidak salah, P3K ini secara berkala gitu ya, kontraknya bisa diperpanjang per 5 tahun. Nah, kemudian, kedudukan dari ASN ini sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Yang kedua, harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Seperti itu. Nah, ini kedudukannya, baik PNS maupun ASN, itu memiliki kedudukan yang sama, yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas dari penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui kebijakan pelayanan publik yang profesional, yang harusnya bebas dari intervensi politik, kemudian bebas dari korupsi, kemudian bebas dari kolusi, dan yang terakhir adalah bebas dari nepotisme. Itu idealnya. Nah ini hak ASN, baik PNS maupun P3K itu memiliki hak atas penghasilan, di mana penghasilan ini gaji atau upah, kemudian penghargaan yang bersifat motivasi, kan penghargaan itu bisa finansial maupun non-finansial kayak gitu ya. Kemudian tunjangan dan fasilitas, kalau tunjangan fasilitas itu banyak kan, misalnya tunjangan fungsional, tunjangan kinerja gitu. Tunjangan dan fasilitas individu kira-kira apa ya Bapak Ibu? Mungkin simpelnya ada misalnya fasilitas laptop seperti itu. Bapak Ibu udah dapat laptop? Belum. Oh, belum. Semoga segera. Mungkin Semoga seragam segera. juga. Biasanya kalau di pusat-pusat riset yang sudah ada itu dikasih satu-satu dengan spek tertentu. Saya juga kurang paham speknya. Gitu. Kemudian ada hak dari ASN yaitu jaminan sosial berupa jaminan kesehatan, BPJS ya. Kemudian jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun serta jaminan hari tua. Kemudian ASN ini juga memiliki hak berupa lingkungan kerja fisik atau non-fisik. Lingkungan kerja ya meskipun
kalau di BRIN berlaku CWS ya, co-working space di situ. Tapi kalau Bapak Ibu mingle-nya bagus gitu ya, itu Bapak Ibu dapat justru dapat kelebihan. Kalau saya memandangnya ini suatu kelebihan. Saya bisa berkantor dimanapun dan saya bisa dapat circle dari berbagai kalangan gitu. Misalnya saya CWS di Magelang, otomatis saya memiliki rekan-rekan peneliti di Magelang. Saya pernah 2 tahun bertugas di Karangsambung, otomatis saya menjalin menjalin at least misal pun tidak ada hubungan kerjasama formal gitu ya, at least saya memiliki rekan kerja yang lebih luas kayak gitu. Dan untuk posisi saat ini saya di Tamrin. Jadi di Tamrin itu dengan direktorat saya dan kedeputian saya. Nah, Bapak Ibu juga memiliki hak berupa pengembangan talenta atau karir, pengembangan talenta misalnya pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu kan kalau kalau peneliti yang masih S2 kemarin-kemarin itu kan biasanya mengambil DBR misalnya. Nah, kalau di Bapak Ibu sudah S3 mungkin bisa semacam visiting researcher dan banyak banyak banget kan hal yang ditawarkan di sana. Kemudian kalau dari direktorat saya adalah direktorat pengembangan kompetensi, which is di sini teman-teman selain teman-teman bisa mendapatkan hak pelatihan seperti saat ini Latsar, teman-teman pun sebaliknya bisa membuat pelatihan yang kemudian kita organize, jadi Bapak Ibu sebagai fasilitatornya. Jadi ini bedanya badan BPSDM ya dengan Bapak BPSDM gitu ya. Di tempat kami, selain Bapak Ibu bisa mengambil hak untuk mendapatkan pelatihan, tapi Bapak Ibu juga bisa menjadi fasilitator dalam pelatihan. Banyak sekali fasilitator yang kami hire dari peneliti. Akan lebih baik jika itu Bapak Ibu meng-create memang dari nol, kemudian Bapak Ibu bahkan bisa menentukan fasilitatornya siapa aja. Jadi istilahnya kami yang mempromosikan keluar bahwa ini loh kita punya pelatihan yang bagus, fasilitatornya oke, otomatis ya berbayar ya. Berbayar. Tapi ada juga yang tidak berbayar. Kalau saat ini saya ditugaskan di fungsi layanan pengembangan SDM tapi yang internasional. Jadi kalau internasional ini biasanya tidak berbayar, tapi kita mencari funding bisa dari pemerintah dalam negeri maupun dari luar negeri. Tapi kalau saya khusus untuk pendanaan dari dalam negeri. Nah, Bapak Ibu juga bisa sebagai ASN memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum berupa litigasi atau non-litigasi. Non-litigasi misalnya konsultasi terkait hal tertentu kayak gitu ya. Atau litigasi itu yang ranahnya sudah masuk di pengadilan. Jadi Bapak Ibu didampingi ketika ada satu kasus atau perkara kayak gitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, jaminan hari tua, Pak Ibu, itu nanti dibayarkan setelah pegawai ASN berhenti bekerja, kemudian diberikan perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua ya, sebagai hak dan penghargaan atas pengabdian, kemudian menjamin pensiun, ya ini ada badan penjaminnya, Taspen ya kalau nggak salah. Kemudian sumber pembiayaannya berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran pegawai ASN yang bersangkutan. Bapak Ibu tahu nggak kira-kira
ternyata gaji Bapak Ibu ini ada potongan untuk pensiun dan hari tua. Berapa persen? Kira-kira. Ada yang tahu? Halo? 5%. Oh iya, sekitar 5%-nya saja. Tapi Bapak Ibu nanti kan menerimanya tidak sejumlah 5% itu, tapi ditambahi oleh pemerintah. Sekarang pertanyaannya, kalau ASN itu adalah PNS dan P3K, dua-duanya memiliki hak pensiun. Itu gimana ya menurut teman-teman? Ada pendapat? Ya mungkin dari segi itu ya, dari segi waktu kerjanya, karena setahu saya kalau yang ASN itu yang PNS, dia waktu kerjanya kan tidak ada jedanya ya, atau evaluasi seperti itu. Sementara P3 kan dia ada waktunya yang tadi dievaluasi setiap 5 tahun. Nah kalau dalam perjanjian jaminan pensiun ternyata harus setoran yang tadi ya, pemotongan gaji itu hanya 5 tahun saja, namun dia sudah dapat jaminan pensiun, mungkin dari segi regulasinya jadi sedikit repot nantinya ya, karena berbeda untuk inputan dari pemotongan gajinya. Dilihat dari waktu lama bekerjanya mungkin. Iya, terima kasih Bu Tika. Memang benar sekali, ini cukup hal yang cukup membingungkan sebenarnya. Tapi benar bahwa ketika kalau PNS itu kan dia bisa mendapatkan pensiun itu dengan minimal masa kerja sekian, 20 tahun kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya P3K, dia oke, 5 tahun pertama dia diperpanjang 10 tahun. Kemudian diperpanjang lagi 15 tahun. Apakah ini kemudian setelah 15 tahun tidak diperpanjang? Apakah ini kemudian mereka berhak atas pensiun juga gitu? Atau mereka mendapatkan semacam jaminan sosial yang dikucurkan sesaat ketika dia berhenti bekerja. Jadi kayak pegawai swasta itu kan kalau berhenti dia di PHK kayak gitu kan, dia mendapatkan jaminan sosial kan. Nah, kayak gitu. Nah, sedangkan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini menjelaskan bahwa untuk P3K jaminan hari tua ini akan diatur dalam PP tersendiri. Jadi ada PP turunannya. Dan di pasal 70 sekian, itu saya lupa ya tadi, 72 atau berapa gitu, itu ketika belum ada PP turunannya, maka dia masih mengacu ke undang-undang sebelumnya. Artinya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana di tahun 2014 itu menyatakan bahwa P3K itu tidak memiliki jaminan jaminan pensiun. Jadi ini cukup membingungkan. Tapi karena apa ya, undang-undang itu kan berlaku dan lengkap itu kan tidak dalam waktu yang singkat. Jadi memang perlu bertahap kayak gitu. Nah, ini kewajiban ASN menurut Undang-Undang Nomor 30. Yang pertama adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Kemudian mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya melaksanakan nilai dasar berakhlak. Kemudian menjaga netralitas ASN. Kemudian yang terakhir adalah mau ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Nah, kalau di peraturan sebelumnya itu kode etik itu ada jabarannya tersendiri.
Tapi kalau di undang-undang yang sekarang, kode etik dan perilaku ASN itu ya berakhlak itu. Kan di situ sudah ada panduan perilakunya. Jadi kode etik dan perilaku ASN itu ya berakhlak. Nilai dasar ASN itu ya berakhlak kayak gitu. Nah, fungsinya apa ada kode etik dan perilaku ASN? Ya, untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan negara. Dan fungsinya adalah sebagai pedoman panduan birokrasi publik. Yang kedua, standar penilaian sifat dan perilaku. Besok ketika Ibu SKP-nya dinilai, itu kan sebagai standar penilaian, kemudian juga sebagai panduan norma. Nah, itu adalah kode etik ASN. Nah, kode etik dan perilaku periset itu beda lagi karena mengacu pada Himpunan Periset Indonesia ya, atau PPI. Apa Bu Tika? Tahu saya masih PPI ya. Oh ya, PPI itu ada kode etik tersendiri. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu cermati bahwa mungkin kode etik dan perilaku ini juga harus Bapak Ibu pedomani gitu ya. Karena satu sisi Bapak Ibu ASN, satu sisi juga Bapak Ibu seorang periset. Pun sama, setiap jabatan atau profesi itu pasti memiliki kode etik dan kode perilaku yang berbeda sesuai dengan profesinya masing-masing. Nah, lalu apa saja sih hal baru dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023? Nah, yang baru adalah di sana itu diatur bahwa PNS dan P3K itu ada hak yang sama. Yaitu misalnya yang tadi, hak-hak yang tadi saya utarakan itu sama. Dan istilah PNS dan P3K itu langsung disebut ASN, bukan PNS, bukan P3K. Kalau di undang-undang sebelumnya itu jelas kalau ini PNS, ini P3K. Kemudian tidak ada lagi istilah PNS pusat dan PNS daerah. Jadi kalau Bapak Ibu menyebut PNS di Pemda itu PNS daerah, sekarang tidak lagi, sama semuanya ASN gitu aja. Kemudian jabatan tertentu itu bisa diisi dari misalnya prajurit TNI maupun Polri. Pun sebaliknya, jabatan di kesatuan sana itu mungkin saja bisa dijabat oleh orang sipil biasa kayak gitu. Kayak dui fungsi ABRI zaman dulu ya. Kemudian hak pegawai ASN tadi ini sudah. Kemudian di situ juga dijelaskan bahwa ASN dapat diberhentikan bila tidak berkinerja sebagai diatur dalam pasal 52 ayat 3 huruf F. Jadi kalau misalnya periset saja selama 2 tahun berturut-turut, mohon maaf kalau nggak salah ya 2 tahun berturut-turut, tidak bisa memenuhi HKM Bapak Ibu, itu pun akan dicopot dari profesi peneliti, dari fungsional peneliti. Nah, ini kalau tidak berkinerja sesuai apa yang diatur dalam undang-undang ini pun ASN dapat diberhentikan. Kalau zaman dulu itu kan stigma kita kalau PNS itu kan tidak bisa dipecat ya. Pegawai pemerintah itu tidak bisa diberhentikan. Kita mau kinerjanya santai, leyeh-leyeh gitu ya, itu tidak akan mungkin dipecat gitu. Sekarang berbeda kayak gitu. Kemudian instansi pemerintah tidak lagi diperkenankan mengangkat honorer. Hal ini dalam pasal 65. Nah, ini tidak ada lagi pegawai honorer dan non-ASN di instansi pemerintah.
Lalu, apa aja sih larangan PNS gitu? Mari kita simak bareng-bareng. Pertama, menyalahgunakan wewenang. Kedua, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain. Ketiga, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat barang milik negara secara tidak sah. Keenam, melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. Ketujuh, memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun, baik secara langsung atau tidak langsung, dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan. 8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya. 9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya. 10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani tersebut. 11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan. 12. Memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden, DPR, DPD, atau DPRD dengan cara menjadi peserta kampanye, membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, lalu mengadakan kegiatan yang mengarahkan kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu pada periode sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, serta memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP. Mari berubah menjadi PNS yang lebih baik. Pertama, menyalahgunakan wewenang. Nah, teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman tentang larangan PNS tadi? Ada nggak yang masih debatable? Boleh saya, Bu? Ya, silahkan Mas Doni. Eh, sedikit tertarik tadi terhadap larangan PNS ya. Nah, namun di akhir-akhir ini ada beberapa problema yang terjadi saat pemilu presiden kemarin. Nah, itu ada sempat presiden mengeluarkan statement juga boleh memberikan dukungan. Nah, juga banyak ada menteri, ada ASN juga secara lantang memberikan dukungan terhadap pasangan calon tertentu. Nah, ini bagaimana posisi kita, karena kita masih calon ya. Nah, posisi kita nanti Ibu terkait ini. Apakah memang boleh kita memihak terhadap salah satu pasangan atau seperti tadi memberikan KTP dan lain-lainnya yang tidak boleh? Itu lebih ke pertanyaan atau diskusi ini. Kayaknya lebih ke pertanyaan itu, Mas. Mempertanyakan. Ya. Tapi barangkali ada teman-teman yang ingin memberikan komentar ke pertanyaan Mas Doni tadi. Menurut saya kalau memihak ya itu kan kembali ke individu masing-masing ya. Yang tidak boleh kan menunjukkan keberpihakan. Ini maksudnya ya, kita pasti punya pilihan terhadap siapapun yang kita pilih. Tapi yang tidak boleh adalah menunjukkan ke publik atau ikut serta dalam kegiatan kayak kampanye seperti itu. Karena kalau di publik, ASN itu harus netral sebetulnya. Ya, terima kasih Bu Evita. Betul sekali bahwa sebenarnya PNS itu, ASN itu boleh
bahkan tetap harus memilih kan. Tapi tidak boleh menunjukkan keberpihakannya, serta tidak boleh mengajak orang lain untuk mengikuti pilihannya. Sesimpel itu sebenarnya. Kemudian dari berorganisasi gitu ya, bukan organisasi tapi ASN ini sebenarnya mempunyai KASN namanya, Komisi Aparatur Sipil Negara, yang tugasnya itu untuk menjaga netralitas ASN, harusnya seperti itu. Oh, turun lagi ya. Ah, Keren. iya Pak Hamid. Halo? Ya, bocor. Oh bocor ya. Nah, sayangnya KASN ini juga dibubarkan. Nah, kalau saya baca-baca kemarin dari ICW kayak gitu ya, ini akan memberikan celah bagi ASN untuk tidak lagi bersikap netral, karena KASN-nya itu kan dibubarkan kayak gitu. Nah, ini yang apa ya, sebenarnya saya nggak tahu ya ini salah apa gimana kayak gitu. Cuman ya pada praktiknya memang seperti. Kalau motivasi saya sih ya, everything may go wrong gitu ya. Tapi tetaplah cintai dalam negeri gitu ya. Kita bisa melihat dengan gamblang gitu ya, hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan gitu. Segala sesuatu itu di WI, saya juga ingin menyerukan hal itu kayak gitu. Ya, seperti itu yang bisa saya sampaikan, Mas Doni. Mohon maaf jika tidak memuaskan. Tapi memang apa ya? Saya juga cukup prihatin gitu ya. KASN ini kan yang salah satunya juga yang bukan menjamin ya, mengawal sistem merit di instansi pemerintah, baik itu lembaga, LPNK maupun kementerian gitu. Nanti kita akan belajar tentang sistem merit, tapi di sisi lain juga itu dibubarkan gitu. Artinya sistem merit ini pun nanti juga mungkin akan melemah gitu. Lalu apa sih sistem merit gitu ya? Nah, ini pas sistem merit, kita simak sama-sama. Apakah Anda merasa familiar atau pernah mengalami langsung kasus-kasus seperti ini? Tahukah Anda, kejadian tersebut termasuk dalam pelanggaran terhadap sistem merit. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen SDM yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, sara, dan faktor lain yang tidak relevan. Dengan sistem merit, diharapkan orang yang tepat dapat bekerja di posisi yang tepat. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan negara menjadi lebih efektif dan kualitas pelayanan publik dapat terjaga karena dilaksanakan oleh aparatur yang memiliki keahlian yang sesuai di bidangnya. Sistem merit juga menjamin jenjang karir yang jelas dan objektif bagi para ASN karena didasarkan pada proses dan hasil kinerja aparatur. Untuk menjamin pelaksanaan sistem merit, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Jika Anda melihat atau mengalami langsung pelanggaran sistem merit seperti diskriminasi sara, persaingan untuk jabatan yang dihalang-halangi di instansi tempat Anda bekerja, Anda dapat melapor melalui mekanisme berikut. 1.
mengisi formulir pengaduan yang ditujukan ke Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. 2. Menyampaikan laporan tersebut melalui fitur lapor KASN. Sebagai tindak lanjut, KASN akan meminta informasi dan memeriksa dokumen untuk pemeriksaan lebih lanjut, serta memberikan rekomendasi jenis hukuman berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Dengan demikian, para ASN tidak perlu lagi khawatir berkarir di pemerintahan karena telah dijamin oleh sistem merit dan dilindungi oleh KASN. KASN menjamin sistem merit untuk aparatur Indonesia yang lebih unggul dan sejahtera. Ini ada satu lagi video yang memperjelas seperti apa sih harusnya sistem merit ya. Jang, jadi sebentar lagi suami kamu eselon 1 dong. Ya belum tentulah, kan sudah waktunya. Sekarang udah nggak gitu lagi. Udah selesai raut kacang ini, nasib sudah. Lah, kok nasib? Kalau memang kerjanya bagus, siapapun bisa naik jabatan tanpa menunggu urutan. Seharusnya memang begitu, bukan? Bekerja ya berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, apapun jabatannya. Proses rekrutmen dan promosi ini meskipun sepertinya sederhana, tapi krusial menentukan nasib bangsa. Kebayangkan kalau pejabat negara ini tidak kompeten, hasilnya pelayanan publik tidak berkualitas, rakyat yang jadi rugi. Kemenpan RB telah menetapkan aturan bahwa untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi harus dilakukan melalui berbagai tahapan seleksi dengan membentuk panitia seleksi independen yang terdiri dari berbagai pihak seperti akademisi, tokoh masyarakat, dan mereka yang ahli di bidang jabatan itu. Nah, jadi kalau menurut dua video tadi kan, kalau zaman dulu itu jabatan-jabatan strategis, jabatan tinggi gitu kan, itu kan urut kacang kan. Kalau PNS misalnya, aku udah 15 tahun nih bakalan naik kayak gitu. Sekarang tuh enggak, karena kita menganut sistem merit, di mana sistem merit itu yang berhak menduduki jabatan tertentu itu yang memiliki kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang bagus kayak gitu. Nah, di video pertama tadi ketika ada kan adegan ketika Bapak Ibu menemukan oknum yang menyalahi hal tersebut, Bapak Ibu bisa melapor ke KASN, ya kan? Nah, tapi saat ini KASN dibubarkan. Terus kayak gimana sekarang ASN ini? Kalau semalam saya berdiskusi itu sama teman-teman, lah terus ASN sekarang kalau mau lapor gitu ya, mengadunya ke siapa? Ke Tuhan Yang Maha Esa katanya. Ya, seperti itulah. Jadi Bapak Ibu, tapi saya memandang kalau di BRIN itu ya, itu sistem meritnya ya sudah cukup bagus. Mereka artinya jabatan itu tanpa apa ya, jual beli kayak gitu, tidak seperti zaman dahulu gitu. Dan ini ya urgent sistem merit itu ya untuk organisasi ya untuk mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas, kemudian menjamin keadilan dan menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Nah, Bapak Ibu ini kan talent emas ya, masih muda, S3, kualifikasinya bagus,
pasti juga kompetensinya bagus, saya yakin. Pasti bisa berkembang lebih cepat dengan adanya sistem merit ini. Nah, pelaksanaan sistem merit ini ya penyusunan dan penetapan sesuai kebutuhan, kemudian berdasarkan penilaian kinerja ya. Kemudian ada pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Nah, sistem prinsipnya yaitu menganut pada kewajaran, objektif, dan memang ini berbasis kinerja, bukan lagi berbasis usia, berbasis kedekatan, berbasis uang, dan lain sebagainya. Nah, ini terkait sistem merit. Nah, ini ada sekian 597 instansi pemerintah ya. Itu ternyata sudah dinilai oleh KASN dan 92 instansi itu mendapatkan predikat sangat baik, dan semua kementerian, jumlah kementerian kita kan 34, itu 100% sangat baik ya. Nah, ini BRIN penilaiannya ada di 335,5. Jadi meskipun bukan lembaga non-target prioritas nasional, tapi secara penilaian sistem meritnya sudah cukup bagus. Ini di provinsi, kemudian ya capaian penilaiannya itu berdasarkan pengadaannya gimana, perencanaannya gimana, pengembangan karirnya gimana, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kita hanya 2 JP, artinya sampai 10.30 ya. Ada satu video mungkin yang bisa membangkitkan motivasi Bapak Ibu, itu harapan saya. Silahkan disimak. Attitude is a little thing, but can make big difference. Sikap adalah suatu hal yang kecil, tetapi akan menciptakan perbedaan yang besar. Sikap berperan sangat penting terhadap kesuksesan dan kebahagiaan seseorang. Sejumlah ilmuwan di universitas terkemuka di dunia ini mengungkapkan bahwa manusia dapat menggali potensinya secara lebih dalam dan lebih luas dengan sikap yang positif. Berdasarkan hasil penelitian dari ribuan orang-orang sukses dan terpelajar, disimpulkan bahwa 85% kesuksesan dari tiap-tiap individu dipengaruhi oleh sikap. Sedangkan kemampuan atau teknikal hanya berperan pada 15% sisanya. Ada sebuah kata-kata bijak yang menyebutkan, sikap Anda bukanlah bakat atau kecerdasan, tetapi menentukan tingkat kesuksesan Anda. Sikap positif dapat terus kita tingkatkan, tapi tentu saja memerlukan waktu cukup lama dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada 3 hal yang bisa membuat sikap positif kita bisa selalu kuat. Yang pertama, faktor spiritual atau kemampuan kita untuk bersyukur. Yang kedua, aspirasi atau kemampuan kita menciptakan impian. Yang ketiga, antusias dan semangat dalam diri manusia itu sendiri. Faktor-faktor tersebut memberikan kontrol terhadap sikap seseorang dalam memiliki respon terbaik atas kejadian-kejadian yang dia alami. Mari kita bahas lebih detail satu persatu. Yang pertama, kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam melihat sisi positif dari setiap kejadian. Kekuatan keimanan menjadikan seseorang akan mampu mengartikan semua fenomena hidup ini sebagai pelajaran berharga yang dapat membangkitkan nilai lebih dalam diri. Kalau orang kuat secara spiritual, dia selalu memandang semua kegagalan, kejadian yang tidak mengenakan, dan semua kejadian-kejadian yang bisa membuat dia down sebagai rencana dari Sang Pencipta. Dia akan selalu bersyukur, walaupun memang tetap akan ada air mata. Dia sedih, dia terluka, tapi dia akan sangat cepat bisa kembali berdiri karena dia selalu bisa melihat dari sisi positif seseorang ataupun kejadian. Ada contoh menarik dari seorang Helen Keller, seorang penulis buku ternama, aktivis politik, dan dosen di Amerika. Dia menjadi pemenang dari Honorary University Degrees Women's Hall of Fame, the Presidential Medal of Freedom,
the Lion Humanitarian Award. Meskipun dia kehilangan fungsi indera pendengaran dan penglihatan sejak usia 19 bulan, ia masih selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aku berterima kasih kepada Tuhan atas segala cacatku. Karena cacat yang kuderita, aku berhasil menemukan diriku sendiri, pekerjaanku, dan Tuhanku, kata sarjana lulusan Harvard University di Amerika itu. Dengan kekuatan keimanan, ia dapat melakukan fungsinya sebagai manusia secara optimal, sebagai seorang penulis karya sastra dan guru bagi orang-orang buta dan tuli. Selain itu, kekuatan spiritual merupakan kontrol yang efisien terhadap sikap seseorang, sehingga orang tersebut bisa memiliki tekad yang kuat untuk selalu berusaha dengan cara-cara positif tanpa kenal putus asa. Kekuatan spiritual mengarahkan sikap seseorang dan pikiran seseorang ke hal-hal yang positif, tidak dihantui oleh rasa tidak percaya diri, malas, dan sikap negatif yang lainnya. Yang kedua, sikap juga dipengaruhi oleh impian. Seseorang yang selalu dapat memperbaharui impian dia akan cenderung bersikap rajin, berani, percaya diri, atau bersikap lebih positif. Impian yang besar akan menjadikan seseorang berusaha untuk mengadaptasi sikap mereka menjadi lebih tenggang rasa, jujur, hormat, tegas, inisiatif, berjiwa besar, dan sebagainya. Orang yang mempunyai impian akan selalu dapat mengendalikan sikap dengan pikiran dia. Oleh sebab itu, letakkan satu standar yang tinggi sehingga potensi Anda akan terus dapat ditingkatkan. William Faulkner, seorang novelis peraih hadiah Nobel, mengatakan, impikan dan bidiklah selalu lebih tinggi daripada apa yang Anda sanggup. Jangan hanya bercita-cita untuk lebih baik daripada pendahulu atau sesama Anda. Cobalah menjadi lebih baik daripada diri sendiri. Artinya, kita senantiasa memerlukan impian sebagai kontrol terhadap sikap dan mencapai kemajuan hidup yang lebih berarti. Selain spiritual dan impian, ada juga satu hal yang lebih penting, yaitu yang ketiga, antusias. Antusias berasal dari bahasa Yunani, yaitu entheos, artinya God in you, Tuhan bersamamu. Di saat kita sedang bersemangat, saat itu juga Tuhan senantiasa mendampingi kita. Dengan semangat itulah manusia menciptakan impiannya yang lebih besar dan berusaha memperoleh kemajuan-kemajuan untuk mencapai sukses. Albert Hubbard pun menegaskan, nothing great has ever been accomplished without enthusiasm. Tidak ada satupun kemajuan menakjubkan untuk diraih tanpa antusias. Semangat dapat kita terus tingkatkan dengan mengisi setiap detik waktu kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Di antaranya, mendengar, membaca, berbicara, dan bergaul dengan orang-orang yang positif. Jika seseorang dapat mempertahankan dan meningkatkan semangat hidup pada dirinya, maka sikap akan menjadi lebih terarah, sehingga kita bisa dapat menikmati hal-hal yang benar-benar menakjubkan di dunia ini. Sikap yang benar-benar didasari oleh faktor-faktor spiritual, impian, dan antusias yang kuat pada kenyataannya akan selalu positif. Sikap positif itu sendiri sangat mempengaruhi seseorang untuk dapat mengeksplorasi seluruh potensi dan meraih kesuksesan maupun kebahagiaan. Sikap ternyata adalah hal yang terpenting bagi kemajuan atau kebahagiaan Anda saat ini dan di masa-masa yang akan datang. Oleh sebab itu, sangat wajar apabila dikatakan, attitude is everything. Sikap adalah segala-galanya. Terima kasih. Ya, teman-teman, saya mengucapkan selamat bergabung di BRIN. Silahkan pasang impian setinggi-tingginya, lalu bidik impian tersebut. Tadi dikatakan pikiran melahirkan tindakan, tindakan menghasilkan kebiasaan, dan kebiasaan membuahkan karakter, dan karakter akan menciptakan nasib. Itu kata Aristoteles. Jadi saya yakinlah teman-teman dapat berkembang di BRIN, teman-teman dapat meraih apa yang teman-teman impikan. Jadi pasang impian teman-teman itu setinggi-tingginya. Sebelum penugasan, adakah yang ingin ditanyakan atau ingin dikonfirmasi?
Izin Bu, ingin nanya sedikit Silakan. terkait yang sistem merit tadi Bu. Nah, sistem merit kan Iya, sampai sekarang tetap berjalan begitu ya. betul. Dan di awalnya itu dijamin oleh apa KASN. Ketika KASN-nya bubar, kira-kira sistem merit ini dijamin oleh siapa gitu, yang menjamin akan berjalannya sistem merit yang sesuai dengan itu. Intinya. Terima kasih. Nah, itu yang menjadi bahan diskusi kami gitu. Ya, semoga saja aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah itu akan menjamin sistem itu kayak gitu. Nah, kita lihat perkembangannya nanti Bapak dan Ibu. Karena sampai saat ini kan PP aturannya juga belum ada kayak gitu. Memang undang-undangnya sudah disahkan, dijalankan gitu, tapi PP turunannya itu belum ada gitu. Jadi kita tunggu saja Bapak Ibu, bersabar saja. Dan semoga semuanya berjalan sesuai etika, sesuai moral, sesuai ranahnya kayak gitu. Maaf ya Pak Farudin, saya Iya, nggak bisa izin Bu, menjawab. mungkin saya ada Baik. komentar, mungkin unek-unek sebenarnya. Oh ya, Menurut saya silakan. pelanggaran sistem merit sudah terjadi. Iya, silakan. Karena Ya, contohnya ini peneliti muda mau ke Madya kan dibatasi angka kreditnya. Jadi yang tidak sebenarnya itu bertentangan dengan semangat merit kan. Jadi kalau kita mampu, kita punya ini, kita punya paper dan sebagainya, kita harusnya bisa langsung naik ke Madya. Tapi sekarang harus mungkin karena pembatasan ada 5 tahun dulu, itu setahu saya ya. Nah, menurut saya memang ketidakadaan komite seperti KASN itu memang jadi masalah. Tapi bukan berarti itu kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Paling nggak untuk sekarang pertama orang tuh sadar dulu, oh itu kita tuh ada masalah ini dan ini gitu. Jadi menurut saya people power kalau untuk sekarang ya itu lebih besar gitu daripada kalau kekuatan yang institusi seperti komite, karena institusi bisa dibubarkan, tapi kalau people power karena kita cinta bangsa itu tidak bisa dibubarkan gitu Bu. iya. Terima kasih Mas Doni. Ya, memang untuk kenaikan jabatan ya itu aturannya mungkin emang harus ada 5 tahun seperti itu ya, Pak. Kan secara sebenarnya tidak diatur bahwa itu harus 5 tahun, tapi kan maksimal per tahunnya kan sekian gitu kan angka kreditnya. Iya, sama seperti yang lainnya. Memang itu menjadi satu kemunduran. Artinya kita jabatan fungsional itu akan dirugikan. Sama seperti saya yang misalnya Widya Iswara itu zaman dulu kalau kita Widya Iswaranya itu aktif, ngajarnya banyak dan lain sebagainya, otomatis capaian angka kreditnya itu kan bisa melebihi bisa sebanyak-banyaknya gitu ya dalam setahun. Tapi kan sekarang aturannya dalam setahun itu maksimal 12,5 kayak gitu. Jadi ya memang karena aturannya 12,5, jadi mau nggak mau harus 5 tahun, 4 sampai 5 tahun seperti itu ya Pak Doni. Iya, itu juga mungkin bisa kita aspirasikan, utamanya kalau mungkin teman-teman, apalagi di sini ada yang pusat riset pemerintahan tadi ya, itu bisa kali mengaspirasikan ke DPR misalnya atau yang berwenang, karena ini case-nya kan sudah dengan aturan ya, jadi kita sebagai pelaksana kebijakan kan nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Ataupun sebenarnya bisa juga kalau dirasa hal misalnya saya WI sudah dapat angka kreditnya memenuhi untuk naik jabatan, kemudian segala syaratnya sudah memenuhi tapi masih di hold gitu. Mungkin bisa kali melakukan semacam
konsultasi, bukan hanya konsultasi tapi melakukan gugatan di PT UN gitu. Mungkin itu juga bisa. Paling tidak buntu gitu. Itu seperti itu. Karena kemarin ada diskusi, oh sebenarnya kalau seperti itu, kalau kamu yakin bahwa kamu sudah memenuhi syarat untuk naik jabatan, tapi itu masih di hold kayak gitu, dan holdingnya itu tanpa alasan gitu ya, tanpa dasar gitu, bisa di PT UN kan sebenarnya, seperti itu. Nah, ini kita langsung ke penugasan ya teman-teman. Nanti kalau misalnya kurang jelas, Bapak Ibu bisa hubungi saya. Ada beberapa tugas, 4 tugas. Tugas yang pertama yaitu untuk individu, teman-teman harus membuat makalah perencanaan karir teman-teman sendiri. Jadi kayak milestone teman-teman, dalam jangka 6 bulan nih, saya harus ngapain. Dalam waktu 1 tahun, saya harus ngapain, 3 tahun ngapain, dan 5 tahun ngapain. Ini tidak semata-mata tugas teman-teman, tapi ini juga akan membantu teman-teman ketika ditanya ketika seminar RA nanti. Biasanya penguji itu nggak iseng sih, ada yang nanya misalnya, Mas Doni, kira-kira dalam 3 tahun ke depan Mas Doni akan ngapain? Capaian apa yang kira-kira Mas Doni akan disasar untuk dicapai kayak gitu. Itu tahun kemarin, 2 tahun yang lalu ada yang bertanya seperti itu. Jadi ini juga sebenarnya membantu Bapak Ibu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penguji. Nah, milestone Bapak Ibu ini ditulis dalam kertas ukuran A4, spasinya 1,5, fontnya 11, dan maksimal 4 halaman. Jadi milestone 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun ini maksimal 4 halaman. Pengumpulannya di LMS paling lambat hari Senin, berarti nanti malam. Kemudian untuk disinkronus selanjutnya, pertemuan selanjutnya akan saya pilih 2-4 orang untuk melakukan presentasi. Jadi mungkin ditambahi gambar yang bagus, sehingga kalau presentasi itu nggak wordy gitu, nggak teks gitu. Kemudian learning journal. Learning journalnya seperti yang sudah dibuat kemarin, berupa rekaman MP3, berisi cerita pengalaman pembelajaran hari ini. Berarti hari ini sinkronus dengan saya. Durasinya maksimal 3 menit, kemudian maksimalnya nanti malam juga. Akan saya pilih 2-4 orang untuk melakukan presentasi juga. Nah, tugas kelompoknya adalah analisis isu manajemen ASN atau manajemen periset misalnya. Identifikasi dan deskripsikan isu berdasarkan data dan fakta berkaitan dengan manajemen ASN atau periset. Tentukan 1 isu yang paling dianggap menarik. Apa penyebabnya? Jelaskan dampak jika tidak ditangani. Kemudian analisis pemecahan isunya seperti apa. Tekniknya bebas, Bapak Ibu bisa EVAS, SWOT, atau apa gitu ya. Kemudian buat rekomendasi dari tahapan-tahapan solusi. Jadi Bapak Ibu itu ini mini RA sebenarnya. Bapak Ibu mencari isu, kemudian dianalisis, kemudian dicari pemecahan isunya seperti apa, tahapan-tahapan solusinya seperti apa. Ditulis di ukuran kertas A4, spasi 1,5, font 11, minimal 5 halaman. Minimal 5 halaman. Dibuat bahan tayangnya juga, atau slide untuk dipresentasikan, maksimal hari Selasa, besok jam 12 malam. Untuk kelompoknya, saya bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 di-lead oleh Pak Romadoni, dan kelompok 2 di-lead oleh Bu Asmidah Herawati, dan anggotanya di bawahnya tersebut. Nanti ini saya share bahan tayangnya. Kemudian untuk tugas
Learning Journal 2 itu untuk asinkronus besok itu sama membuat rekaman 3 menit berisi pengalaman proses belajar maupun substansi yang Bapak Ibu lakukan di asinkronus besok. Jadi beda konteks ya. Kalau hari ini tuh learning journalnya tentang sinkronus hari ini, kalau besok ya tentang pembelajaran mandiri Bapak Ibu. Nah, tugas kelompoknya ini masih melanjutkan tugas kelompok yang tadi. Adakah yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Mungkin yang untuk tugas individu 1, tadi kan yang Ya. akan dipilih itu 2-4 orang melakukan presentasi. Apakah semuanya juga, karena belum tahu nih orangnya apa semua membuat tayangnya? Ya, semuanya menyiapkan saja Ibu. Ya, semuanya disiapkan saja. Toh nanti ketika pembelajaran agenda 3 luring di Depok, itu kan Bapak Ibu juga akan dipilih kan secara random nanti untuk mempresentasikan tugas-tugas Bapak Ibu. Jadi nggak percuma kayak gitu loh. Adakah lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada ya. Sudah 10.37, artinya sudah selesai waktu kita belajar. Terima kasih Bapak Ibu atas diskusi pagi ini. Mohon maaf juga saya tidak bisa memberikan jawaban yang mungkin seperti yang diharapkan Bapak Ibu semuanya. Banyak kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Saya Nurul, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sinkronus Sama-sama. selanjutnya Nanti hari apa ya, Bu? gimana? Sinkronus selanjutnya hari apa kita, Bu? Sinkronus kedua tanggal 15. Sekarang tanggal Hari 13. Rabu Hari berarti. Rabu. Iya, betul. Sesaat setelah ini saya share di Kolabjar. Begitu juga tuh penugasannya ya. Materinya juga. Baik, terima kasih. Saya izin live ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ingin saya stop share. Iya. Ya, stop recording. Oh iya. Oh, kita belum ini. Apa namanya? Foto. Bu Nurul perlu foto nggak? Satu. Bisa, saya sudah ambil sih Bu beberapa, Oh tapi iya, nggak apa-apa untuk pria ini Oh iya. di akhir Kita pelajaran. Bu Asmidanya keluar. Oh, Apa udah ada saya yang keluar. panggil? nggak apa-apa. Mau saya panggilkan atau nggak usah? Nggak usah. Oh, iya. Ini untuk keperluan saya saja. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita pose gimana? Enaknya, Bu Putu? Ini ya. Oke. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Izin live ya, teman-teman. Sampai jumpa tanggal 15.